Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kelas 10 di kompetensi keahlian TITL dan kompetensi keahlian multimedia. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Lis akan menjelaskan kepada kalian yaitu melanjutkan bab 4 tentang program linier. Untuk yang pertama kali nanti Pak Lis akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian terlebih dahulu ya. Oke, untuk daerah penyelesaian di sini nanti langkah-langkah yang harus kalian ketahui adalah bagaimana cara menggambar grafik. Nah, grafiknya nanti ada dalam koordinat kartesius yaitu di sumbu X dan sumbu Y. Oke, pertama misalnya di sini Pak Lis berikan tanda dulu ya, tanda pertidaksamaan. Kalau tandanya itu lebih besar sama dengan seperti ini, maka nanti kita bisa mengarsir untuk daerah yang di sebelah kiri. Sedangkan kalau nanti tanda soalnya pertidaksamanya itu lebih kecil seperti ini, maka arsirlah yang di bagian sebelah kanan. Nah, dengan ketentuan bahwa nanti untuk daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang bersih. Nah, daerah bersih itu berarti daerah yang tidak diarsir. Oke, gitu ya. Jadi patokannya itu. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita ke contoh soal. Di sini Pak Lis punya beberapa contoh soal. Misalnya yang pertama, kita akan menentukan daerah penyelesaian untuk X lebih besar dari 3. Nah, pertama berarti kalian harus menggambar dulu ya. Oke, sebentar lah. Gambarnya seperti ini, sederhana aja, tidak usah yang bagus-bagus, nggak masalah. Yang penting bisa dipahami ya. Untuk di sini soalnya adalah X lebih besar 3 lah, maka kita menuliskan angka 3-nya di sumbu X. Nah, di sini misalnya 3 ya. Terus tarik garis. Lah, ingat tadi ya, untuk tanda lebih besar soalnya, maka kita arsir yang di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, maka daerah penyelesaian adalah yang bersih, berarti ada di sebelah kanan. Nah, gini ya. Oke, itu contoh yang nomor 1. Kemudian untuk yang contoh kedua, misalnya Pak Lis punya soal Y lebih kecil sama dengan min 2. Oke, berarti sama, kita gambar terlebih dahulu koordinatnya. Nah, karena di sini nanti itu Y soalnya ya, berarti angka min 2 itu ada di sumbu Y. Nah, negatif berarti ada di bagian bawah, bukan di atas. Nah, berarti min 2 kita tuliskan. Terus kita tarik garis. Boleh garis putus-putus, boleh lurus, nggak masalah. Terus untuk tanda lebih kecil itu yang diarsir adalah sebelah kanan lah. Sebelah kanan ini juga bisa diartikan ke bawah. Berarti kita arsir yang bagian ke bawah. Nah, maka jelas daerah yang bersih adalah daerah yang atas. Itu merupakan daerah penyelesaian. Oke, seperti itu ya. Lanjut untuk contoh yang ketiga, misalnya Pak Lis punya soal yang Pak Lis gabung ya antara X dengan Y-nya. Misalnya 3X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 12. Nah, pertama langkahnya kita buat dulu tabel kalau soalnya seperti ini. Terus lengkapi X, Y, 0, 0. Lah, ini selalu seperti ini. Jangan kamu ganti dengan angka yang lain. Nah, caranya nanti gini, ketika X-nya 0, nah berarti X ini kita tutup, 3X ini hilang. Berarti 2Y sama dengan 12, maka Y-nya 12 bagi 2, 6. Nah, begitu pula untuk yang Y, ketika Y-nya 0 berarti Y-nya hilang. Berarti tinggal 3X sama dengan 12. Maka X-nya 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita gambar. Nah, ini koordinat sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian lihat di sini untuk tabelnya nilai X-nya kan 4. Sedangkan nilai Y-nya adalah 6. Berarti di sumbu X itu angka 4 dan di sumbu Y angka 6. Nah, kemudian kita tarik garis. Nah, kemudian arah arsiran. Lah, ini penting ya. Arah arsiran untuk soalnya tadi tandanya kan lebih besar ya, seperti ini. Berarti arsirannya ke sebelah kiri. Oke, maka daerah penyelesaiannya jelas yang bersih, berarti ada di sebelah kanan. Gitu ya, sangat mudah ya. Oke, terus lanjut untuk contoh yang keempat ya. Ini contoh keempat adalah gabungan. Jadi saya punya dua buah garis dari dua pertidaksamaan yang berbeda. Misalnya yang pertama 2X tambah 5Y lebih besar sama dengan 20.
Dan yang kedua 4x tambah 3y lebih kecil sama dengan 24. Terus X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah pertama buat tabel dulu ya. Nah, karena di sini ada 2 buah garis, maka kita buat 2 buah tabel sama seperti tadi, X, Y, 0, 0 ya, ke 2 tabel yang sudah dibuat itu. Jadi dua-duanya sama diberi X, Y, 0, 0 ya. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu untuk yang atas, garis yang atas 2x tambah 5y lebih besar dari 20. Kita coba untuk mengganti x-nya 0, berarti x-nya hilang. 5y sama dengan 20, berarti y-nya 20 dibagi 5, 4. Terus kalau y-nya 0 berarti 20 dibagi 2, 10. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau x-nya 0 berarti y-nya 24 bagi 3, 8. Sedangkan x-nya 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, oke, setelah itu kita gambar. Nah, karena di sini ada 2 garis, berarti gambarnya nanti juga ada 2 garis yang dijadikan satu, menjadi satu gambar. Oke, yang pertama di sini x-nya 10, terus y-nya 4. Nah, kita buat 10 di sumbu x dan 4 di sumbu y ya, seperti ini. Terus yang kedua x-nya di sini berapa ini? 6. Kemudian y-nya 8. Nah, 6 itu di sebelah kirinya 10. Sedangkan 8 di atasnya 4 yang disumbu y. Nah, terus kita tarik garis ya. Garis yang 8 sama 6 tarik. Terus arah arsirannya, tandanya itu kan lebih kecil, berarti arsir ke sebelah kanan. Sedangkan untuk yang garis pertama tadi yang angkanya 10 dan 4, ini sama ya, lebih besar berarti kita tarik dulu. Nah, lebih besar berarti arah arsirannya ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, terus X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Itu berarti kita tinggal mengarsir yang muter gitu ya. Nah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Daerah bersih itu ada yang itu di atas ya, kecil itu. Nah, maka ini adalah daerah penyelesaian untuk soal yang nomor 4. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Lis jelaskan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.